Pemirsa, survei terbaru CSIS menunjukkan Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo unggul jika Pilpres 2024 diikuti 3 nama, yaitu Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun dalam simulasi Pilpres 2 calon, Anies bakal memenangkan duel melawan Ganjar maupun Prabowo. Lantas bagaimana kalkulasi politiknya? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto masih merajai survei Pilpres 2024. Dari survei terbaru yang menargetkan kalangan muda 17 tahun hingga 39 tahun, CSIS membuat simulasi 14 nama yang mengerucut menjadi 7 nama. Berlanjut ke simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo unggul atas yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat tiga nama itu kemungkinan pasti akan dua putaran. Karena tidak ada calon yang mendapatkan 50%, di atas 50%. Dan data ini karena populasinya milenial ini besar, kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum. Ya. Ini kan populasi milenial, anak muda nih, 17 sampai 39. Kemungkinan dugaan kami, tapi kami nggak tahu, kita harus uji juga nanti. Dalam skenario putaran kedua yang diikuti 2 nama, Ganjar bakal menang melawan Prabowo. Namun jika Anies masuk putaran 2, Anies unggul atas Ganjar ataupun Prabowo. Bukan head to head antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8, Pak Ganjar 43,9. Kalau head to head-nya nanti atau terjadi di putaran keduanya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, itu situasinya Pak Ganjar 47,2, Pak Prabowo-nya 45%. Jadi masih dalam rentang error, margin of error ya. Nah ini simulasi variasi terakhir ya. Bagaimana kalau yang bertarung di putaran kedua atau head to head-nya nanti, kalau hanya ada 2 pasang, Pak Anies dan Pak Prabowo ya. Nah Pak Anies mendapatkan angka yang lebih besar, 48,6, Pak Prabowo-nya 42,8 ya. Akankah Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran atau bakal terjadi 2 putaran? Tim TV One mengabarkan. Dan berikut pemirsa hasil survei CSIS soal elektabilitas Pilpres dengan skenario diikuti calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pemirsa. Kita lihat pemirsa, kalau simulasi 3 nama yang unggul adalah Ganjar Pranowo dengan angka elektabilitas 33,3%, disusul dengan Anies Baswedan 27,5% dan Prabowo Subianto sebesar 25,7%. Sementara yang lainnya menyatakan belum menentukan pilihan, tidak tahu ataupun belum menjawab dan juga jawaban nama lainnya. Kemudian bagaimana dengan simulasi 2 nama? Ini yang cukup menarik pemirsa. Ternyata kalau 2 nama digabungkan atau disandingkan atau di head to head kan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ternyata unggul Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei sebesar 47,2%. Sementara Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 45%. Lantas bagaimana kalau di head to head kan selanjutnya dengan pasangan? Kita lihat pasangan selanjutnya, ini adalah nama dari Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ternyata yang unggul adalah Anies Baswedan mengungguli dengan angka 48,6%, sementara Prabowo Subianto sebesar 42,8%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pula kalau nanti di head to head kan atau dihadapkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Ternyata yang unggul adalah Anies Baswedan sebesar 47,8% dan Ganjar Pranowo sebesar 43,9%. Ini adalah simulasi yang kita lihat adalah 3 nama dan juga 2 nama berdasarkan hasil survei dari CSIS. Angka yang cukup menarik untuk kita diskusikan pemirsa, bagaimana penjelasan dari hasil survei itu, apalagi simulasi ini dilakukan
untuk menuju 2024 dengan 3 nama dan juga ini dilakukan dengan responden dari usia millennials, dari usia kalau tidak salah 19 tahun sampai dengan 37 tahun. Serta seberapa besar sebetulnya faktor nama calon ini kalaupun nanti disandingkan dengan sejumlah nama-nama lainnya. Saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama yaitu ada Mas Arya Fernandes, merupakan peneliti dari CSIS. Kemudian juga bergabung bersama kita di sini ada Prof. Siti Zuhro, pakar politik, dan juga sudah bergabung bersama kami di sini Prof. Karim Suryadi selaku pakar komunikasi politik. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Tisa. Ya, pertama saya mau tanya ke yang punya hasil survei dulu deh. Ini apa yang bisa kita jelaskan dengan simulasi ini? Kan banyak ya, ada 14 nama, kemudian ada 7 nama, 3 dan 2 nama. Tapi yang paling menarik untuk dibahas saat ini adalah 3 dan 2 nama ini. Kenapa bisa unggul di situ Anies Baswedan dan kenapa bisa unggul juga di situ ada 3 simulasi, itu Ganjar Pranowo? Baik, terima kasih Tisa. Pertama saya ingin menjelaskan 3 nama ya. Kenapa kita melakukan uji simulasi 3 nama? Dan kenapa hanya nama ini? Ini pertanyaan penting ya. Kalau kita lihat konstelasi politik sekarang saat ini, itu secara politik kepartaian dan secara politik elektoral memang yang paling memungkinkan untuk mendapatkan tiket pencalonan atau dicalonkan oleh partai politik. Kalau kita gunakan 2 basis tadi ya, politik elektoral dan politik kepartaian, memang 3 nama ini. Makanya kami kemudian menguji 3 nama ini dan memang menunjukkan kalau 3 nama ini diuji, itu urutannya itu Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, dan terakhir Pak Prabowo. Nah tetapi situasi berubah ketika misalnya kami melakukan uji simulasi head to head. Nah ini kenapa head to head ya? Kan kalau kita lihat, kalau 3 ini asumsikan 3 ini maju. Kalau kita asumsikan 3 ini maju dengan kompetisi yang ketat, itu tidak ada calon yang dominan. Jadi tidak ada calon yang mendapatkan suara di atas 50%. Sehingga secara konstitusi, ketika tidak ada calon yang mendapatkan 50% dengan asumsi sekarang, itu tentu Pilpres akan dilaksanakan dalam putaran kedua. Nah tentu kita ingin uji, kira-kira melakukan simulasi dan membuat skenario, bagaimana kalau calon X ketemu calon Y, calon tertentu ketemu calon tertentu lainnya. Nah kita buat 3 simulasi atau 3 skenario 2 calon. Skenario pertama itu Pak Anies dengan Pak Ganjar. Baik. Skenario kedua itu bagaimana kalau yang bertarung Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan yang ketiga bagaimana kalau bertarung Pak Anies dengan Pak Prabowo. Jadi dengan 3 skenario ini masing-masing calon dapat 2 kali kesempatan untuk diuji. Nah pertanyaannya adalah kenapa dalam simulasi 14, 7, dan 3 itu berbeda hasilnya dengan simulasi head to head. Nah ini penting dan ini yang perlu kami jelaskan. Ketika dilakukan Pilpres tentu nggak mungkin diikuti 14 nama. Nggak mungkin juga diikuti 7 nama. Baik. Yang paling mungkin diikuti 3 nama. Nah jadi kami uji 3 nama itu. Nah ketika kami lihat bagaimana peralihan dukungan itu ketika kita lihat peralihan dukungan dari 7 nama ke 2 nama, itu suara Pak Prabowo itu, pemilih Pak Prabowo itu sekitar 62% larinya ke Pak Anies. Ya. Yang lari ke Pak Ganjar itu hanya sekitar 29%. Oke, penjelasan nah, selanjutnya. Jadi ini yang bisa menjelaskan kenapa dalam simulasi head to head Pak Aniesnya lebih unggul. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Kenapa suara Pak Anies bisa lebih unggul? Ternyata karena 62% dari pemilih Pak Prabowo itu memberikan suaranya kepada Anies Baswedan. Lantas bagaimana dengan perolehan angka lainnya? Nanti akan kita jawab ya usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.